Surabaya di bulan November 1945. Kota ini jadi saksi di mana keberanian, keimanan, dan rasa ikhlas untuk mati ditunjukkan oleh orang-orang Surabaya demi mempertahankan kemerdekaan. Surabaya di bulan November 1945 adalah cerita perjuangan semua orang, dari rakyat biasa, para pencuri, anak-anak, santri, dan orang-orang yang dicap pengkhianat. Inilah cerita pertempuran Surabaya 1945, cerita tentang mereka yang terlupakan. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dicatat sebagai salah satu perang terhebat di dunia yang pernah terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, bagi tentara kerajaan Inggris, Surabaya adalah palagan yang mencoreng muka mereka dengan rasa malu. Karena di Surabaya lah dua perwira tinggi mereka, dua jenderal mereka terbunuh bukan oleh tentara, tetapi oleh gerombolan anak-anak muda lusuh bersendal jepit dan minim pengalaman tempur. Satu di antaranya adalah Brigadir Jenderal Aubertin Malabi, komandan Brigade 49 Tentara Kerajaan Inggris yang tewas di sini, di kawasan Jembatan Merah, Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hanya beberapa saat setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara berdaulat Indonesia harus mengalami cobaan maha berat. Meski ada sejumlah negara lain yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi tidak dengan pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika, dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam sekutu. Mereka mengambil alih semua jajahan Jepang yang kalah perang, termasuk Indonesia. Sekutu yang tergabung dalam AFNI masuk ke Jakarta pada 15 September 1945 dengan mayoritas pasukan Inggris dan dibonceng oleh pemerintah administrasi Hindia Belanda yang disebut Nica. Meski mereka baru memasuki Surabaya pada 25 Oktober 1945, situasi Surabaya saat itu sudah memanas. Pejuang Surabaya saat itu didominasi mantan-mantan militer bentukan Jepang seperti Peta dan Heiho dan juga diisi oleh milisi sipil. Sikap mereka berbeda dengan pemerintah pusat dan elit Jawa Timur yang lebih menginginkan diplomasi. Ketika AFNI dan juga Nica itu datang lagi ke Indonesia dan kemudian mendarat di Surabaya, mereka kan memiliki tugas untuk memulihkan keamanan dan kemudian mereka melucuti tentara Jepang dan disinilah ada perbedaan persepsi. Orang-orang di Surabaya menganggap bahwasanya ketika Belanda ikut dan kemudian membonceng Nica, maka ini ada keinginan yang dipandang oleh orang-orang di Surabaya ada pengambil alihan kekuasaan, artinya mereka kepingin lagi menguasai tanah jajahan mereka dan inilah ditolak oleh orang-orang atau pejuang serta masyarakat di Surabaya. Ketegasan sikap orang-orang Surabaya ditunjukkan dengan rangkaian perlawanan sejak pertengahan September 1945. Peristiwa perobekan bendera Belanda yang diganti menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato menjadi pemantik. Perlawanan rakyat Surabaya tidak berhenti, meski secara resmi disepakati gencatan senjata atas persetujuan Presiden Soekarno.
proses ini kemudian membuat DC Hawthorne untuk mengontak Presiden Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Akan tetapi ketika Soekarno balik lagi ke Jakarta dan kondisi di Surabaya juga tidak semakin membaik. Dan pada puncaknya tanggal 30 Oktober, disitulah kemudian Jenderal Malabi tertembak dan tewas. Dan dari situlah kemudian Inggris memberikan ultimatum bahwasanya tanggal 10 pagi di Surabaya, para laskar, para masyarakat yang membawa senjata harus menyerahkan dan mengangkat senjatanya seperti orang menyerahkan diri. Siapa yang sebenarnya membunuh Malabi? Hingga kini masih jadi misteri. Tapi sejarawan sepakat, para milisilah yang memicu peristiwa itu dengan menghentikan laju mobil Malabi. Para milisi atau yang dulu disebut laskar bergabung dengan tentara dan polisi istimewa dalam perang yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Keberanian mereka memicu datangnya pemuda-pemuda lain dari luar kota. Sudarso, mantan tentara pelajar yang masih kelas 1 SMP di Jember saat puncak perang pada 10 November terjadi, bercerita. Nah, berita itu saya terima kira-kira dari mulut ke mulut 4-5 hari kemudian di domisili saya, yaitu di Jember itu ya, bahwa 10 November itu dilampaui, sekutu mulai menyerang, maka dibalas oleh arek-arek Surabaya waktu itu dengan serangan-serangan memakai bambu runcing. Wah, dadaku ini Pak, waktu itu memang betul-betul bergetar, begitu bangga kepada mereka itu mengenai hal itu. Meskipun akhirnya kita tahu bahwa banyak yang gugur sebagai Ratna. Indonesianis MC Rickloves dalam buku A History of Modern Indonesia mencatat antara 10 hingga 16.000 rakyat Surabaya jadi korban dalam pertempuran yang berlangsung total selama 3 minggu sejak 27 Oktober 1945. Dari pihak sekutu, 1.000 hingga 2.000 orang tewas. Namun sejarah perang bukan cuma cerita siapa yang ada di garis depan, tapi juga siapa menjadi korban. Kebrutalan perang selalu membunuh orang yang tidak terlibat seperti anak-anak. Perang Surabaya memunculkan cerita Gubeng Transport, terbunuhnya 39 anak dan perempuan Belanda yang tengah dievakuasi dengan truk di sekitar Jalan Kembang Jepun. Sejumlah truk militer tertutup terpal yang dikawal beberapa tentara Belanda dianggap target oleh sekelompok milisi yang tengah bersembunyi. Setelah truk-truk terbakar, baru diketahui isi truk bukanlah tentara Belanda, tapi perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini tak banyak diungkap di Indonesia, tapi menjadi berita besar dan jadi pusat kajian di Belanda untuk propaganda biadabnya tentara Indonesia. Dari versi beberapa veteran kita yang saya wawancara saat itu mengatakan truk itu tidak ada penandanya dan kondisinya tertutup. Jadi mereka tidak tahu kalau itu isinya bukan pasukan tempur. Kita bisa melihat kalau kita ke RFL Kembang Kuning, makam anak-anak kecil korban ini sungguh sangat menyedihkan ya kalau kita ngelihat ya. Usianya 5 tahun, 4 tahun, dimakamkan di deretan yang sama. Hanya dalam waktu 3 hari setelah 10 November 1945, Surabaya berhasil direbut sekutu. Tetapi perlawanan pasukan Republik terus berlanjut hingga akhir November. Perlawanan ini juga untuk melindungi 150.000 pengungsi warga Surabaya ke berbagai kota sekitar. Mayoritas mengungsi dengan berjalan kaki, sisanya, terutama yang terluka, dibawa dengan menggunakan kereta api. Mereka mengatakan, beri kami kesempatan
Di dalam darah kami juga mengalir darah Patimura. Di usia yang baru seumur jagung, Indonesia saat itu belum punya militer profesional. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal TNI, baru dibentuk 5 Oktober 1945. Isinya adalah bekas pasukan Peta dan Heiho, dua organisasi paramiliter yang dibentuk Jepang. Di tengah situasi di Surabaya yang semakin memanas, muncul berbagai milisi atau yang disebut laskar di setiap kampung. Mereka sebenarnya ujung tombak perlawanan rakyat Surabaya karena tidak mungkin mengandalkan militer atau polisi istimewa yang jumlahnya terbatas. Mayoritas laskar berisi para pemuda yang sejak Jepang menyerah mulai dilatih kemiliteran. Jadi saat itu diperintahkan juga ya orang-orang terutama ex-peta ya. Di Surabaya ini ada 4 daidan atau 4 batalion peta. Satu batalion itu sekitar 600-700-an orang. Jadi 4 daidan ya mungkin 2000-an orang ya. 2000 orang itu satu orang itu harus melatih beberapa pemuda di kampungnya masing-masing. Jadi itu tersebar semuanya yang melaksanakan tugasnya, itulah mereka yang akhirnya jadi laskar-laskar bersenjata lainnya. Selain di kampung-kampung, laskar-laskar juga terbentuk atas kesamaan suku atau bahkan karena kesamaan jenis pekerjaan. Misalnya, Laskar PJKA karena isinya adalah pegawai kereta api, atau Laskar Pegadaian yang semuanya bekerja di Pegadaian. Setiap laskar punya identitas berupa lambang atau bendera. Pergerakan mereka saat pertempuran Surabaya biasanya mengikuti gerakan kompi tentara atau polisi. Sebagian juga sudah terbiasa menggunakan senjata karena ikut dalam rangkaian penyerbuan ke 11 titik gudang senjata milik Jepang pada September 1945 dan mendapat latihan dari TKR. Tapi berlatih tidak sama dengan terlatih. Ada beberapa insiden yang justru merugikan perlawanan pihak Republik saat Perang Surabaya. Senjata api ini kan sesuatu yang berbahaya, Mas. Bisa membunuh orang, juga membunuh diri sendiri kalau salah penanganan. Ini banyak kejadian, jadi peluru yang salah ukuran dipaksa meledak. Dan yang paling mengerikan itu granat. Penggunaan granatnya Sekutu sama Jepang itu sangat berbeda. Ini yang banyak makan korban. Jadi kalau Jepang harus dibuka dulu, dibenturkan ke helm atau aspal, baru dilempar, meledak. Kalau nggak dibenturkan, dia nggak akan meledak. Nanti sama lawan dilemparkan balik. Jadi korban di pihak kita. Atau malah kita nggak ngambil granat Sekutu, dibuka, dibenturkan, langsung meledak. Itu yang dicatat Bung Tomo. Tentu tidak semua berakhir bencana. Banyak riwayat kecakapan laskar dalam Perang Surabaya. Satu di antaranya Laskar Gumun di daerah Tandes yang sudah terlatih menggunakan Bofors 40, artileri anti pesawat udara buatan Swedia. Ada kurang lebih 30-an meriam Bofors macam ini yang berhasil dirampas dari gudang-gudang senjata Jepang yang ada di Surabaya. Nah, satu di antara Bofors ini ditempatkan di wilayah bernama Tandes. Nah, pada sore hari saat pertempuran terjadi, dari arah lapangan udara Kerembangan terlihat sebuah pesawat Mosquito, pesawat cepat intai milik Inggris yang tengah terbang. Menurut sejarawan Des Alwi, di daerah Tandes pesawat itu terlihat oleh para pemuda yang tengah berlatih menggunakan Bofors ini. Dan hanya butuh 5 kali tembakan. Satu di antaranya terkena lambung pesawat dan membuat pesawat jatuh dan meledak. Siapa sangka pesawat Mosquito yang ditembak jatuh itu ternyata diawaki oleh Brigadir Jenderal Guy Loder-Simon, Komandan Divisi Artileri dari Kerajaan Inggris yang ada di Surabaya.
Pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah perang semesta yang berarti melibatkan semua elemen masyarakat Surabaya tanpa kecuali, termasuk warga Tionghoa di pecinan Kapasan. Gang-gang sempit di kawasan Kapasan saat ini menjadi saksi hebatnya perlawanan warga Tionghoa saat pertempuran Surabaya. Alih-alih mengungsi dan membawa harta, mereka memilih tinggal dan membentuk Laskar Chungking. Mereka juga menjadikan Kelenteng Bunbyo di Kapasan sebagai basis perjuangan dan tempat menyusun strategi. Laskar Chungking di Kapasan memicu munculnya laskar-laskar serupa di pecinan-pecinan lain di kota Surabaya. Mereka dilatih oleh sesama orang Tionghoa yang dulu pernah bergabung dengan Peta atau Heiho, termasuk ikut merampas senjata di gudang-gudang senjata Jepang bersama pejuang Surabaya yang lain. Sejarawan Universitas Airlangga, Shinta Devi menyebut peran Laskar Chungking sangat besar. Mereka tidak cuma memblokade jalan, menyerbu pos tentara Inggris, tapi juga membentuk Palang Merah sendiri dan menyediakan 10 dokter untuk merawat pejuang-pejuang Surabaya yang terluka. Berdasarkan berita-berita yang ditulis di beberapa surat kabar yang terbit pada waktu itu di tahun 1945, itu dijelaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang tergabung ke dalam laskar tersebut juga ikut menyerang pos-pos tentara Inggris dan juga Gurkha. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa juga memiliki keberanian yang luar biasa. Kita semua tahu ya bahwa Gurkha itu kan tentara India yang dibentuk oleh Inggris dan ya kekejamannya itu sudah terkenal di mana-mana. Dan keberanian keberanian orang-orang Tionghoa ini juga menyemangati begitu arek-arek Surabaya yang lain. Peran besar lain yang juga jarang diceritakan adalah peran orang-orang Indonesia Timur, terutama yang berasal dari Ambon dan Manado. Bersama warga Tionghoa, saat itu mereka adalah kelompok etnis di Surabaya yang paling banyak mendapat stigma. Orang-orang Ambon dan Maluku kerap dicap sebagai antek Belanda atau bahkan yang lebih buruk, anjing nica. Ini tidak lepas dari banyaknya orang Ambon dan Manado yang bergabung dengan KNIL atau tentara Belanda yang berasal dari kalangan Bumiputra. Seringkali Belanda menggunakan KNIL untuk memerangi perlawanan rakyat, sehingga bagi pejuang Republik mereka dianggap pengkhianat. Tapi saat pertempuran Surabaya, 300-an warga Ambon dan Maluku yang bekerja di pelabuhan membuktikan bahwa mereka cinta dan rela mati untuk kemerdekaan. Saat itu orang Surabaya tentu saja menanggapi itu dengan skeptis ya. Ya, dengan sinis. Tetapi ketika mereka menghadap pimpinan saat itu Pak Kono, ya Pak Kono juga terlihat ragu-ragu. Tapi kemudian mereka memberikan jawaban yang akhirnya membuat orang-orang oke lah, silakan. Ya, mereka mengatakan, beri kami kesempatan. Di dalam darah kami juga mengalir darah Patimura. Pada saat bertempur, mendengar ada pidatonya Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut awalnya. Ini berarti betul, ternyata mereka melawan sesama muslim. Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Perang Surabaya November 1945 menempatkan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Kota Surabaya direbut hanya dalam waktu 3 hari. Meski demikian, keberanian dan uletnya perlawanan rakyat memantik perlawanan serupa di banyak tempat. Perang Surabaya juga memicu perlawanan para santri dan kelompok agamawan lain secara terorganisasi. Lewat resolusi jihad yang dikeluarkan pemimpin besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya, meneguhkan keyakinan
bahwa keimanan dan cinta tanah air adalah satu kesatuan. Para santri yang ikut bertempur di Surabaya bukan tanpa bekal. Sebagian bahkan sudah punya pendidikan militer hasil tempaan tentara Jepang saat 3 tahun mereka berkuasa di Indonesia. Hasilnya menurut Riyadi Ngasiran, peneliti Les Bumi Nahdlatul Ulama Surabaya, bermunculan barisan-barisan santri terorganisasi dan mahir menggunakan senjata api. Beberapa kiai bahkan disebut memimpin di garis depan. Barisan-barisan Hizbullah dari kalangan santri inilah yang ketika resolusi jihad digelorakan dan sebelumnya dengan fatwa jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, inilah yang menjadi barisan organik atau kelaskaran organik yang terorganisir. Tetapi tidak semua, biasanya yang terorganisir ini hanya pimpinan-pimpinan yang sebelumnya tadi dilatih di Cibarusah. Mereka inilah yang secara umum berada di front depan dan bersama arek-arek Surabaya yang lain, baik dari kalangan masyarakat bawah maupun santri itu membaur, berkonsentrasi untuk mempertahankan kota Surabaya dari jajahan atau dari kembalinya tentara sekutu yang diboncengi oleh Nikan. Dalam Perang Surabaya, sejarah juga mencatat keterlibatan kelompok masyarakat lain yang mungkin luput dari cerita, yaitu kelompok Bromo Corah. Kumpulan pencoleng dan pencuri menghimpun diri membentuk Laskar Matosin sesuai nama pimpinannya Matosin, seorang mantan preman di pelabuhan Tanjung Perak. Dikenal dengan nama Barisan Maling, Matosin dan 200-an anak buahnya tidak punya keahlian khusus militer. Hampir semuanya juga tidak pernah memegang senjata api. Tapi peran mereka begitu vital, khususnya bagi tentara Republik. Barisan Maling kerap melakukan sabotase, mencuri senjata, onderdil kendaraan militer, dan membantu Rumah Sakit Simpang, satu-satunya rumah sakit milik Republik yang masih berdiri saat pertempuran Surabaya. Misalnya begini, rumah sakit pada saat itu karena rumah sakit itu tidak menetap di satu tempat karena adanya pertempuran, sehingga obat-obatan menjadi sangat langka. Maka pasukannya Pak Matosin seperti diberi pesanan, tolong carikan obat ini, carikan tanda kutip ini, carikan. Dicarikan, tolong curikan, ambilkan obat ini. Di mana mereka ngambil? Di tempat-tempatnya tentara Inggris. Nah, terkadang memang obat tidak didapat, tapi selain obat mereka dapat seperti perban, alat-alat yang lain. Apa yang ada mereka ambil. Bahkan yang bukan pesanan, yang sepertinya itu vital, seperti senjata api, seperti peluru dan lain, mereka angkut tetap. Pada 25 Oktober 1945, 30 ribuan pasukan sekutu yang didominasi tentara Inggris masuk ke Surabaya. Dalam catatan Rosian Anwar, 80% pasukan Inggris tergabung dalam Brigade 49 Divisi 23 British Indian Army. Hampir semua tentara ini beragama Islam dan berasal dari suku Punjabi di daerah Punjab yang sekarang masuk dalam negara Pakistan. Termasuk di dalamnya adalah Kapten Muhammad Zia-ul Haq yang di kemudian hari menjadi Presiden Pakistan ke-6. Bagi para tentara ini, bertempur untuk Inggris melawan rakyat Surabaya dengan pekik merdeka dan teriakan takbir adalah dilema besar. Ahmad Zaki Yamani, seorang pecinta sejarah, menyebut para tentara Punjab merasa dibohongi. Mereka hanya tahu bahwa tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang, bukan berperang dengan sesama Muslim. Sebagian dari mereka akhirnya memilih mogok bertempur, meski dianggap desersi dan dipenjara di Jakarta. Mereka pada saat bertempur, mendengar ada pidatonya Bung Tomo, meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut awalnya. Namun dibuktikan lagi pada saat beberapa orang-orang itu melakukan kamikaze, orang Surabaya melakukan kamikaze dengan membawa ranjau yang begitu besar, mereka tubrukkan ke tank-tank Sherman dengan meneriakkan Allahu Akbar. Belar ini berarti betul, ternyata mereka melawan sesama Muslim. Sehingga ada suatu dilema atau ada suatu keraguan, wah ini
Artinya mereka ini sebenarnya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan, yang saya juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Cerita lain yang juga jarang disebut adalah peran perempuan. Meski tidak berada di garis depan atau menghimpun diri dalam kelaskaran, para perempuan Surabaya juga punya peran vital. Salah satu tokohnya bernama Dariah atau Bu Darmortir. Dialah yang menginisiasi pembentukan 100 dapur umum dari Surabaya hingga Gresik. Dia menjual seluruh perhiasannya sebagai modal awal membeli bahan makanan. Dia menuliskan, wanita-wanita Surabaya sangat gigih. Mereka merangkak dalam hujan peluru di kegelapan malam hanya untuk mengevakuasi rekan-rekannya dia yang terbunuh atau terluka. Jadi dari sini kita bisa melihat wartawan asing pun memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap nyalinya gadis-gadis Surabaya pada masa itu. Cerita perjuangan dan keberanian orang Surabaya pada November 1945 akan selalu diingat. Meski hasil akhirnya adalah kekalahan, tapi Perang Surabaya menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam keberanian dan semangat yang sama mempertahankan kemerdekaan. Perang Surabaya juga membuka mata komunitas internasional bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Hanya selang 4 tahun kemudian, yakni pada Desember 1949, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan berakhirlah revolusi fisik di Indonesia.